ngakuin dosa dan kesalahan apa? Karena menurut saya, Nggak berdosa, gitu. saya ini cukup baik juga, Iya, itu. nggak melakukan hal-hal Hal yang negatif ya. ya yang berdosa, misalkan mencuri lah, ngapain lah, apa yang menurut saya apa yang saya lakukan itu juga cukup baik, suka nolong orang, suka Iya. bantu orang gitu lah. Iya. Tapi dia bilang semua itu tidak ada yang baik sebenarnya dari diri kita gitu loh ya. Jadi kita perlu terima Yesus di dalam hidup kita itu. Shalom pemirsa, kali ini kita akan membahas satu topik juga yang sangat penting juga, yaitu mengenai lahir baru. Nah, ini juga topik yang udah jarang banget dibahas di gereja ya. Daripada kita terlalu banyak berteori, kita mau tahu dong pengalaman lahir baru dari Bro Utomo. Coba tolong ceritakan. Ya, jadi pengalaman saya mengalami kelahiran baru itu, saya masih ingat itu waktu, kalau nggak kelas 2 atau 3 SMP gitu, Ya. umur 13 tahun waktu itu. Saya ini memang lahir dari keluarga yang boleh dibilang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan agama gitu. Ya, Tapi oke. dari leluhur itu mereka menganut agama Buddha gitu ya. Leluhur dari engkong-engkong ke atas gitu. Nah, waktu itu di keluarga kita sih tidak ada penekanan mesti ke Buddha dan lain sebagainya. Nah, waktu saya sekolah itu ada guru agama kita itu dari gereja, ya. Jadi gembala sidangnya itu ngajar di sekolah kita. Lalu waktu itu ada beberapa orang yang kalau ke gerejanya dia itu nilainya bagus, ditambahin gitu loh. Iya. Tapi kalau yang nggak ke gereja dia nggak gitu loh. Nah, waktu itu saya cuma, dia bilang gini, di dalam dunia ini kita mau cari apa gitu ya. Yang terpenting itu keselamatan. Jiwa kita selamat, kita masuk surga gitu. Nah, bagaimana mencapai bisa mengalami keselamatan atau kelahiran baru itu? Lalu dia bilang, yaitu kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, lalu minta dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Pada waktu itu juga ada ini, saya juga pikir, ngakuin dosa dan kesalahan apa? Karena menurut saya, Nggak berdosa, gitu. saya ini cukup baik juga, Iya, itu. nggak melakukan hal-hal Hal yang negatif ya. ya yang berdosa, misalkan mencuri lah, ngapain lah, apa yang menurut saya apa yang saya lakukan itu juga cukup baik, suka nolong orang, suka bantu orang gitu lah. Iya. Tapi dia bilang semua itu tidak ada yang baik sebenarnya dari diri kita gitu loh ya. Jadi kita perlu terima Yesus di dalam hidup kita itu. Nah, terus waktu itu diteguhkan waktu tahun 79 itu saya ikut retreat. Iya, Pertama kali itu saya rasa ikut retreat waktu itu, lalu di situ ditantang lagi. Siapa yang mau diselamatkan, mau mengalami kelahiran baru, silakan angkat tangan lalu maju ke depan. Waktu itu saya maju ke depan dan anehnya itu waktu itu bisa ini loh, bisa nangis gitu loh. Iya. Dan saya nggak buat-buat, menurut saya itu orangnya anti nangis juga gitu ya. Nggak cengeng lah gitu ya. Betul. Dan di situ tiba-tiba abis itu nggak bisa dibuat-buat lagi, nggak nangis-nangis lagi gitu loh. Itu pengalamannya. Jadi itu praktikalnya gitu. Saya mau tahu nih, setelah ngalamin seperti itu, kedepannya tuh gimana tuh? Ada perubahan apa? Kedepannya itu waktu itu ada perubahan.
yaitu pertama di dalam rumah di Dalam keluarga kehidupan. itu rajin, Ya. mulai rajin bantu orang tua gitu, ditingkatkan kerajinannya gitu loh. Terus kedua lebih ini lagi lah, nggak mulai rajin baca Alkitab, waktu-waktu nggak terbuang percuma gitu. Lalu juga waktu itu mulai memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain, bisa menceritakan keselamatan itu juga kepada orang lain itu. Tapi ada yang kurang baik. Waktu itu udah mulai setelah itu sangat aktif terlibat dalam pelayanan. Saya ikut ini, ikut itu ya, ikut pelayanan di gereja. Kalau ada Natal, Semua Paskah, ikut. pasang panggung, Ya. sampai akhirnya itu kebablasan juga. Itu yang mesti dikoreksi juga tuh. Ya, Jadi ya, nggak boleh terlalu banyak ambil pelayanan juga, sehingga di rumah tangga juga di keluarga nggak membantu orang tua gitu. Saya mau tahu satu hal nih ya. Di dalam hati yang paling dalam nih, setelah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi gitu ya. Itu kan katanya ada perubahan. Perubahan ya mungkin secara dari moral lebih baik, atau dari yang tadinya nggak suka pelayanan sekarang kok jadi suka pelayanan begitu ya. Terus yang tadinya lihat Alkitab ngantuk mungkin sekarang jadi kayaknya ini suatu kebutuhan nih, kita mau lihat baca Alkitab. Nah, sekarang dari sekian lama nih ya, kan biasanya kalau orang kan kalau emosi gitu kan pertama-tama oke, wah berapi-api begitu kan, on fire gitu. Lama-lama kan loyo. Nah, saya mau tanya, dalam perjalanan hidup itu sampai sekarang nih, dari itu sampai sekarang, itu ngalamin nggak hal-hal yang kayak gitu? Ya, ada juga sih ya naik turunnya gitu ya. Tapi satu hal yang saya ingat itu walaupun kadang di dalam perjalanan waktu kadang ada ini juga, ada turunnya juga gitu loh ya. Sehingga juga merasa, aduh, kok seolah-olah kalau ngikut Tuhan itu kok kayaknya begini-begini aja, tidak ada sesuatu yang gimana ya, jadi merasa Gregetnya nggak ada gitu. iya, kayaknya ya biasa-biasa. Tapi satu hal yang terus mendorong saya itu yaitu saya mengingat gini, saya ini diselamatkan untuk menyelamatkan dalam tanda petik, yaitu memberitakan keselamatan itu gitu. Gitu ya. Sekarang nih ya, kalau pernah nggak di dalam kehidupan ini nih ngalamin sesuatu yang kayaknya nggak enak atau apa gitu, masalah berat atau apa yang apa namanya, loh kok Tuhan seperti kayak gini? Nah itu pernah nggak kayak gitu? Ada, kayak pernah satu saat waktu saya di Amerika itu, saya ada tujuan baik nolongin temen. Iya. Dia itu saya tolongin, dia bilang bagaimana kalau buka usaha. Ya. Dia nggak ada uang dan lain sebagainya. Dan waktu itu dia sangat rajin ke gereja. Dia bilang, apa yang bisa saya bantu buat gereja? Jadi dia tanya, saya perlu ini apa-apa, nanti saya bantu. Nah, lalu dia datang kepada saya, dia kesulitan keuangan, dia bilang gitu. Gimana, bisa nolongin saya nggak? Dia bilang, bagaimana kalau buka usaha, dia bilang gitu. Lalu saya bantulah buka usaha, ternyata saya ditipu sama dia. Dan jumlah uangnya lumayan besar lah. Pokoknya kalau mungkin di sini dengan ukuran uang Jaka Indonesia, mungkin bisa beli satu rumah gitu loh ya. Lumayan ya. Iya. Di rumah Lumayan, bukan di pinggir kota, di pusat kota gitu loh. Gede ya. Wah, waktu itu Nyesek juga ya. wah,
bukan nyesek lagi. Saya sampai berpikir gini, kenapa seolah-olah Tuhan mempertemukan dengan dia, padahal saya niatnya baik. Sebelumnya saya tolongin dia banyak. Oh. Dia nggak bisa makan, saya beliin makanan, kasih uang gitu loh. Setelah saya bantu kok udah begini orangnya, seolah-olah gimana gitu loh. Jadi seolah Tuhan kenapa mempertemukan orang, atau juga saya tidak diberi kesadaran untuk jangan bantu orang itu gitu loh. Begitu ya. Itu ya. Itu sempet down gitu ya. Sempet juga, ya itu mikir, karena waduh, uangnya bukan uang sedikit gitu Iya. loh. Kita kan Nabung dikit-dikit ya. iya, kita kan bukan pengusaha yang ini ya. Jadi kita waktu itu hasil jerih payah kerja gitu Iya. loh. Iya. Lalu kalau setelah melewati masa-masa kayak gitu tuh, apa yang kira-kira hikmahnya apa tuh? Hikmahnya itu jadi gini, waktu itu saya belajar, ada satu hamba Tuhan bilang begini kepada saya, bukan kepada saya, waktu itu saya dengar, waktu itu dia khotbah. Jadi dia bilang, waktu di khotbah dia bilang, sebagai seorang percaya dan seorang Kristen, hendaklah kita belajar, dia bilang, kita siap menerima kehilangan, hilang uang, hilang harta, hilang jabatan, bahkan juga mungkin dia bilang kehilangan orang yang dikasihi gitu loh. Jadi kita mesti mempersiapkan diri kita, sehingga kalau kita udah begitu, kita ngalamin apapun, kita bisa hatinya itu rela gitu loh. Itu yang salah satu yang menguatkan saya waktu dengar ada satu orang hamba Tuhan berkata demikian. Terus gini, ini ada pertanyaan yang terakhir nih. Jadi kalau lihat dari awal sejak pertama lahir baru terima Yesus sampai sekarang itu, apakah merasa ada sesuatu yang sedang ongoing gitu loh dalam spirit kita? Pengalaman itu berasa apa enggak? Atau kita cuman kita rame-rame nih, ikut ini. Nah, itu yang saya mau tahu. Menurut saya enggak ya. Jadi setelah mengalami kelahiran baru itu, saya disadarkan untuk semakin hari dari ayat firman Tuhan yang di mana itu saya juga lupa, supaya hidup kita semakin menyerupai Kristus gitu loh. Nah, jadi ada sesuatu yang ongoingnya justru bagaimana kita karakter-karakter Kristus itu tumbuh dan ada di dalam hidup kita gitu loh. Gitu ya. Oke, jadi untuk lahir baru ini saya mungkin akan tanya ke beberapa teman ya. Jadi pengalamannya Tomo, pengalaman teman-teman yang lain tentang lahir baru ini. Oke, jadi untuk sesi kali ini kita sudahi. Jadi sampai ketemu dengan narasumber yang lain. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.